warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dewan juri yang adil dan bijaksana, para panitia yang semangat membangun acara, para dai-dai di Indonesia yang berbahagia, dan tidak lupa pula para penonton video ini yang ada di rumah saya. Perkenalkan, saya Muhammad Fuad Barutin dari Pondok Pesantren Al-Ikhwan Patekon Kendal. Ingat saya mengenai sebuah tausiah yang betul, santri di era milenial menjaga tradisi, membangun inovasi. Santri itu adalah penjaga warisan, pewaris peradaban, dan pelanjut ilmu yang telah ditanamkan oleh ulama di masa yang akan datang. Teman-teman, sekarang coba bayangin, santri itu kita ibaratkan sebagai sebuah pohon, akarnya di tanah, kuat tahan badai dan gak gampang goyah. Zaman sekarang ini, kalau bukan santri yang menjaga ilmu, siapa lagi yang bakal menjaga ilmu? Kalau bukan santri yang belajar, siapa lagi yang bakal belajar? Siapa lagi yang bakal memperjuangkan bangsa ini di masa yang akan datang? Betul apa betul? Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu dan berilmu beberapa derajat. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu baik dunia maupun di akhirat kelak nanti. Santri yang berilmu, yang menjaga ilmu agama dengan penuh cinta dan kesungguhan, mereka adalah pembawa cahaya yang tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi juga bermanfaat untuk umat ini. Amin amin ya robbal alamin. Sebagaimana juga sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, al ulama warasatul anbiya, yang artinya ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi dalam konteks hadis ini, santri itu bisa juga disamakan dengan warasatul anbiya atau pewaris para nabi. Jadi kita sebagai seorang santri, kita harus bisa menjaga ilmu dengan penuh tanggung jawab. Jika kita tidak bisa menjaga tradisi, ilmunya bakal hilang. Seperti kata pepatah, jika akar pohon rapuh, pohon pun tak bisa tumbuh. Tetapi kita tidak bisa juga menjaga tradisi saja. Di zaman sekarang ini, semua serba canggih, semua serba digital. Dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, sampai orang tua pun sudah tahu yang namanya zaman digitalisasi. Jadi kita sebagai seorang santri, kita harus bisa merangkul inovasi. Kita jangan sampai ketinggalan zaman. Kita jangan cuma mengikuti arus, kita harus bisa menjadi pemimpin arus. Bahkan kita harus bisa menjadi pencetus arus tersebut. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i yang berbunyi, barang siapa tidak mengerti zaman, maka mereka akan tersesat oleh zaman tersebut. Dalam konteks ini, kita harus mengerti zaman ini. Jika tidak, ya kita tidak bisa mengerti zaman ini. Santri itu harus terus belajar, terus berkembang, dan jangan takut berinovasi. Santri itu tidak boleh berdiam diri saja. Nah, ingat-ingat itu ya. Nah, zaman sekarang ini, santri itu tidak dikenal cuma pintar mengaji. Santri itu harus pintar teknologi dan juga pintar digitalisasi. Santri itu harus bisa mengendalikan dua dunia, yaitu dunia pondok pesantren dan dunia maya. Santri itu harus bisa mengerti caranya. Caranya yaitu kita harus bisa membuat teknologi untuk kebaikan umat. Kita jangan bisa membuat umat sesat, apalagi membuat umat jatuh ke jalur maksiat. Saya yakin kita bisa mengubah nasib kita jika kita mau bergerak.
Kita harus bisa memanfaatkan teknologi tanpa takut memutus jalur kita di tradisi. Caranya apa? Caranya yaitu dengan dua, yaitu dengan cinta teknologi dan cinta ilmu. Secara logika kita itu jangan cuma jadi penonton, kita harus bisa menjadi pemain dari arus tersebut. Jangan cuma menjadi penonton ya. Kita harus bisa menjadi pemain. Dunia itu terus bergerak, kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah. Kita jangan takut, kita harus terus bergerak. Kita jangan takut untuk berinovasi, karena dengan berinovasi kita bisa membuat Islam ini ke dunia yang lebih luas. Dengan ilmu, dengan iman, dan dengan adab yang baik kita bisa menjadi tonggak penjaga umat, membawa cahaya Islam ke seluruh dunia tanpa takut terjamah. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Saya ada dua pantun sebelum saya mengakhiri tausiah ini. Tuku kupat campur santen, kula lepat nyuwun pangapunten. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wallahu yaqdi bi badil ghafirah li walahu bi darjatil akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.